Bonek lega? Sinyal satu pilar andalan bertahan di Persebaya menguat, satu bocoran mencuat. Bonek lega? Sinyal satu pilar andalan bertahan di Persebaya menguat, satu bocoran mencuat. Dilansir dari Tribun Jatim Timur, satu pilar andalan Persebaya Surabaya menunjukkan sinyal bertahan. Satu bocoran mencuat. Bonek lega? Satu pilar andalan Persebaya Surabaya yang dimaksud adalah Bruno Moreira. Seperti yang diketahui, masa depan Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya telah menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tak lepas dari kontrak winger Brasil itu yang akan habis pada 31 Mei 2026 mendatang. Sempat mencuat spekulasi Bruno Moreira bakal angkat kaki dari Persebaya Surabaya. Spekulasi itu muncul seiring dengan beberapa indikasi, mulai dari bocoran hingga kode dari sang pemain. Ya, sebelumnya sempat beredar bocoran yang mengindikasikan masa depan Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya. Bocoran ini diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Serdadu Merah Putih 1945, pada Selasa, 7 April 2026. Akun tersebut mengungkapkan beberapa pemain berstatus kapten bakal hengkang jelang musim depan. Namun, akun tersebut tak merinci siapa saja pemain yang dimaksud dan dari klub mana. Beberapa tim sudah mulai berbenah buat musim depan. Kasih bocor tipis-tipis, beberapa pemain berstatus kapten tim akan out, tulis Serdadu Merah Putih dalam unggahan Instagram story-nya. Belum dapat diketahui terkait kebenaran terkait bocoran tersebut. Kendati demikian, apabila melihat dari bocoran tersebut, bukan tak mungkin Bruno Moreira jadi salah satu pemain yang dimaksud. Pasalnya, seperti yang telah disebut, winger Brasil itu menjadi kapten tim Persebaya Surabaya, dan kontraknya juga akan habis. Sementara itu, belum lama ini, Bruno Moreira membagikan unggahan terbaru di akun Instagramnya, Bruno Moreira 99, pada Selasa, 5 Mei 2026. Namun, unggahan tersebut bak menjadi kode winger Brasil angkat kaki dari bajul ijo. Hal ini tak lepas dari caption yang ditulis oleh Bruno Moreira. Highlights of the last game, cuplikan dari pertandingan terakhir, tulis Kapten Persebaya Surabaya dalam keterangan di unggahannya tersebut. Adapun unggahan tersebut menampilkan video aksi Bruno Moreira dalam laga Super League 2025-2026 antara Persebaya Surabaya kontra PSBS Biak pada Sabtu, 2 Mei 2026. Unggahan tersebut lantas dipenuhi oleh komentar dari supporter Persebaya Surabaya, Bonek. Banyak bonek yang cemas akan masa depan Bruno Moreira dan meminta sang kapten bertahan di Persebaya Surabaya. Stay kapten, tulis akun Neta. Stay, tulis akun Haris. Ayolah. Jangan bongkar pasang dan spekulasi lagi official Persebaya. Sudah mulai padu SM Rivera, tinggal cari striker YG Moncer. Please stay si anak baik Bruno Moreira 99, tulis akun Madian. Stay at Persebaya Captain, tulis akun Erpan. Please stay Captain, kami masih butuh kamu jadilah bagian dari legend kami. Please stay Bruno Moreira 99, tulis akun Aat. Namun, bonek ini bisa bernafas lega. Pasalnya, Bruno Moreira saat ini terindikasi bakal bertahan di Persebaya Surabaya. Indikasi ini muncul tak lepas dari bocoran terbaru yang beredar di media sosial. Bocoran ini dibagikan oleh akun Instagram yang membahas sepak bola Indonesia, transfernews__FT. Dalam unggahan akun Instagram story-nya pada Minggu, 10 Mei 2026. Akun itu menyebut Bruno Moreira bakal memperpanjang kontrak di Persebaya Surabaya selama 2 musim. Diperpanjang dia, Bruno Moreira, kalau gak salah 2 musim diperpanjangnya, tulis akun transfernews__FT, menjawab pertanyaan warganet seputar masa depan Bruno Moreira di Persebaya Surabaya. Belum dapat dipastikan terkait kebenaran bocoran tersebut, mengingat pihak Persebaya Surabaya belum buka suara terkait perpanjangan kontrak Bruno Moreira. Kendati demikian, potensi perpanjangan kontrak Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya terbilang terbuka lebar. Hal ini tak lepas dari kontribusi winger Brasil itu bersama bajul ijo. Selama berseragam bajul ijo, pemain 27 tahun itu telah mencetak total 116 penampilan, dengan 36 gol dan 16 assist. Menarik dinantikan, akankah Bruno Moreira jadi memperpanjang kontrak di Persebaya Surabaya atau tidak? Malik Rizaldi dan Koko Ari cedera. Persebaya Surabaya ditahan Persis Solo 0-0,
Bernardo Tavares Puyeng. Dilansir dari Jawa Pos, Persebaya Surabaya gagal membawa pulang kemenangan usai bermain imbang melawan Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Sabtu, 9 Mei 2026, malam. Green Force kehilangan sejumlah pemain akibat cedera di tengah pertandingan hingga membuat pelatih Bernardo Tavares harus melakukan improvisasi besar demi menjaga keseimbangan tim. Pertandingan berlangsung intens sejak menit awal dengan Persebaya Surabaya tampil dominan pada babak pertama. Tim tamu bahkan mampu mengontrol jalannya laga dan menciptakan lebih banyak peluang dibanding Persis Solo. Saya pikir ini adalah pertandingan yang intens. Pada babak pertama, saya rasa Persebaya mendapatkan lebih banyak peluang daripada tim lawan. Sampai menit ke-15, akhir babak pertama, kami mendominasi dan mengontrol permainan, ujar Bernardo Tavares. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menilai Persis Solo sengaja bermain lebih menunggu dan mengandalkan skema serangan balik. Situasi tersebut sempat mampu diantisipasi dengan baik oleh Persebaya Surabaya pada paruh pertama pertandingan. Di babak pertama, Persis Solo memberikan bola kepada kami dan mencoba mengandalkan transisi ofensif serta bola mati, set pieces, imbuhnya. Cedera Malik Rizaldi dan Koko Ari jadi titik balik. Masalah besar mulai datang ketika Persebaya Surabaya kehilangan dua pemain penting akibat cedera. Malik Rizaldi harus ditarik keluar saat jeda babak pertama, sedangkan Koko Ari menyusul keluar pada awal babak kedua. Saat jeda babak pertama, kami harus mengganti Malik karena dia cedera. Di awal babak kedua, kami harus menarik keluar Koko karena dia cedera, kata Bernardo Tavares. Kondisi tersebut membuat ritme permainan Green Force langsung berubah drastis. Persebaya Surabaya kehilangan keseimbangan terutama dalam membangun serangan dan menjaga tempo permainan. Situasi makin sulit karena Bruno Moreira juga belum berada dalam kondisi terbaik setelah pulih dari cedera. Bernardo Tavares akhirnya memilih menarik sang pemain demi menghindari risiko yang lebih besar. Kami juga harus menarik Bruno karena dia baru pulih dari cedera, dia tidak memiliki stamina dan ketahanan yang sempurna untuk membantu tim secara penuh, namun dia sudah mencoba berkorban dan kami mengapresiasi itu, sambungnya. Bernardo Tavares terpaksa improvisasi posisi pemain. Cedera yang menimpa beberapa pemain inti membuat Bernardo Tavares harus melakukan banyak perubahan taktik. Sejumlah pemain dimainkan di posisi berbeda demi menjaga struktur permainan tetap berjalan. Nama-nama seperti Ihsan Kurniawan, Dimas Derajat, hingga Tata harus tampil dengan peran yang tidak biasa. Meski begitu, Bernardo Tavares tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya di lapangan. Lihat pemain yang masuk seperti Iksas, Dimas, Tata. Saya harus mengapresiasi sikap yang mereka tunjukkan di dalam lapangan, terkadang bukan dengan performa terbaik, tapi menunjukkan sikap, juang, tutur mantan pelatih PSM Makassar itu. Perubahan posisi pemain memang membuat permainan Persebaya Surabaya tidak seagresif babak pertama. Namun Green Force tetap mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya meski kondisi tim tidak ideal. Salah satu peluang terbaik lahir melalui sundulan Bruno Moreira pada menit ke-56. Sayangnya, peluang tersebut masih mampu diamankan penjaga gawang Persis Solo. Persis Solo bangkit di babak kedua. Persis Solo tampil jauh lebih agresif setelah turun minum. Tim tuan rumah mulai berani menekan dan memanfaatkan kondisi Persebaya Surabaya yang kehilangan beberapa pemain inti. Pergantian pemain yang dilakukan Persis Solo juga memberikan dampak besar terhadap intensitas serangan mereka. Situasi ini membuat Green Force lebih banyak bertahan pada babak kedua. Di babak kedua, masalah kami dimulai. Banyak pemain yang harus keluar. Sayangnya, banyak pemain yang tidak bisa membantu kami saat itu. Kami harus menempatkan pemain di posisi yang berbeda, sambung Bernardo Tavares. Meski berada dalam tekanan, Persebaya Surabaya masih mampu menjaga organisasi permainan dengan cukup baik. Lini belakang Green Force tetap disiplin hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang di Stadion Manahan akhirnya tetap disyukuri Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai 1 poin tetap penting mengingat situasi sulit yang dialami timnya sepanjang pertandingan. Persebaya Surabaya tetap bertahan di 5 besar. Tambahan 1 poin membuat Persebaya Surabaya kini mengoleksi 52 poin dari 32 pertandingan. Green Force masih bertahan di posisi kelima klasemen sementara Super League 2025-2026. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren kemenangan Persebaya Surabaya dalam beberapa laga terakhir. Namun kondisi cedera pemain membuat hasil imbang tetap dianggap cukup positif oleh tim pelatih. Jadi saya pikir ini hasil yang bagus,
Ditambah dengan semua situasi yang terjadi selama pertandingan dengan banyaknya pemain yang cedera atau tidak bisa lanjut dan harus bermain di posisi berbeda, kata Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya kini harus fokus memulihkan kondisi pemain jelang 2 laga terakhir musim ini. Cedera Malik Rizaldi dan Koko Ari tentu menjadi perhatian serius karena keduanya merupakan bagian penting dalam skema permainan Green Force. Jika kondisi para pemain tidak segera membaik, situasi tersebut bisa memengaruhi peluang Persebaya Surabaya untuk finish di papan atas klasemen akhir. Bernardo Tavares pun dituntut kembali menemukan solusi cepat demi menjaga konsistensi tim pada sisa kompetisi.